Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, di saat menjelang dua laga final, ini Persib Bandung seakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi gitu ya, karena di 3 hari menjelang laga menghadapi PSM Makassar, kita mendapat kabar buruk, yaitu AFC resmi merilis ketika Persib menjamu Ratchaburi di GBLA itu sudah keluar untuk sanksinya gitu ya. Cukup ngeri teman-teman, ini pun masih bisa ditambah menjadi lebih berat. Nah ini mohon perhatiannya biar tidak diulangin lagi. Kalau diulangin lagi, sudah ini mah lebih parah dan sangat merugikan buat teman-teman Boboto yang biasanya stadion gitu ya. Nah ini kita juga nanti membahas beberapa kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi PSM Makassar, dan ada satu kata-kata yang bisa menjadi acuan teman-teman bahwa sepertinya Boyan Hodak akan stay di Persib Bandung gitu ya. Apa itu? Nanti kita coba bahas satu persatu. Yang pertama dulu aja, ini mengenai sanksi dari AFC dulu teman-teman. Jadi ketika ACL 2 kemarin, ini kan kita tahu gitu ya bahwa untuk meraih poin penting ketika menjamu Ratchaburi di GBLA ini sangat krusial gitu ya. Namun ya terjadi beberapa hal yang memang tidak diinginkan setelah laga gitu ya. Nah ini memang cukup lama keluar sanksinya, karena sanksi administratif dari AFC ini bukan hanya untuk tim Indonesia, tapi ada beberapa sanksi untuk tim-tim yang ada di bawah AFC juga. Nah untuk Persib Bandung kebetulan ini memang agak sedikit berat gitu ya, ketimbang semua peserta yang memang mendapatkan sanksi teman-teman. Jadi sanksi Persib Bandung ini pertama sanksi uang itu $200.000 US Amerika gitu ya. Jadi $200.000 Amerika kalau dikonversikan kepada rupiah saat ini kurang lebih 3,5 miliar teman-teman, atau 3,5 miliar gitu ya. Itu harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi sebelum 30 hari harus segera dibayarkan. Nah ini yang pertama, sanksi uang $200.000 Amerika atau 3,5 miliar gitu ya kalau rupiahnya. Lalu yang kedua ini sanksi yang cukup tidak mengenakan untuk bobotoh yang biasanya stadion, bahwa Persib Bandung dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama 2 kali di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini yang memang menjadikan satu hal yang menjadi kita was-was juga gitu ya, bahwa 2 laga kandang ini yang tanpa penonton itu bisa bertambah kalau ada beberapa hal yang terjadi lagi. Jadi AFC sudah memutuskan bahwa Persib Bandung tidak boleh menggelar laga kandang dengan penonton 2 kali di seluruh wilayah Indonesia teman-teman gitu ya. Jadi bukan hanya di Bandung saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia tidak boleh menggelar pertandingan tanpa penonton. Jadi musim depan 2 laga Persib Bandung itu tanpa penonton ketika ada di laga kandang ya. Nah ini yang ketiga teman-teman, AFC juga memberikan satu ultimatum gitu ya, atau selama 2 tahun Persib Bandung masa percobaan. Kalau memang ada lagi kejadian-kejadian serupa, kejadian apa saja? Yang pertama, kalau ada penyalaan flare atau kembang api, atau ada pelemparan barang-barang ke dalam lapangan, atau juga ada kayak kemarin gitu ya, potongan kursi katanya yang masuk ke lapangan, perusakan papan iklan, lalu juga kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada perangkat pertandingan yang memaksudkan bahwa mereka adalah mafia katanya yang ingin membantu Ratchaburi lolos ke babak selanjutnya. Nah ini
memang ada beberapa hal yang memang perlu kita kita apa ya tadaburi lagi gitu ya, bahwa ya kita ngaku salah lah itu, karena kemarin juga kita melihat dengan mata kepala sendiri bahwa terjadi seperti itu. Jadi Persib Bandung dikasih waktu masa percobaan itu 2 tahun. Jika terjadi hal-hal seperti tadi, maka ya otomatis langsung diterapkan sanksi yang lebih berat untuk Persib Bandung. Jadi ya please ini mah ya gitu ya, punten pisan buat teman-teman apalagi yang di Tribun Selatan, jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama, karena ini merugikan seluruh elemen dari bobotoh, apalagi yang suka nyetadion. Ini aja 2 laga kandang ini itu kan ya lumayan gitu ya, kita butuh support untuk pemain, tapi tidak bisa diberikan seperti itu. Jadi selama 2 tahun juga kalau memang ada kembang api lagi, ada flare lagi, yaitu akan diterapkan lagi mungkin tanpa penonton lagi gitu ya teman-teman. Jadi ya cukup berat dan cukup ngeri gitu ya. Dari seluruh peserta AFC atau ACL 2 kemarin, Persib Bandung merupakan satu-satunya tim yang mendapatkan sanksi yang sangat berat teman-teman, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah gitu ya, di saat kita ingin fokus mengejar juara musim ini, tapi ya ada gitu ya, semua seakan datang tuh berbarengan teman-teman, karena ini pun Boyan Hodak 3-3 gitu ya, ini juga akan sedikit merubah rencananya. Bisa jadi hari ini atau besok katanya berangkat ke Makassar, karena kita tidak ingin kecapean di jalan. Jadi ya Persib Bandung ingin setidaknya tidak ingin mengulangi kesalahan ketika menghadapi PSM Makassar ini. Kita beberapa kali tidak mendapatkan hasil maksimal karena ada beberapa faktor, diantaranya kelelahan katanya. Jadi kita ingin ya memaksimalkan waktu biar tidak kecapean di jalan. Jadi ya akan berangkat lebih cepat katanya gitu ya. Namun ya menghadapi PSM juga di sini Boyan Hodak tidak bisa mendampingi tim teman-teman. Ada kurang lebih Boyan Hodak dan dua punggawa Persib yang memang tidak bisa mendampingi Persib Bandung menghadapi PSM Makassar gitu ya. Yang pertama Boyan Hodak karena akumulasi kartu, dan ini pun kalau memang kita lihatnya Boyan Hodak sudah 3 kali gitu ya di musim ini tidak bisa mendampingi Persib Bandung. Yang pertama menghadapi Malut, yang kedua menghadapi Madura, yang ketiga menghadapi PSM Makassar, dan semuanya di laga tandang gitu ya. Dan ya kita menggantungkan nasib terhadap Igor Tolik teman-teman, tapi insya Allah lah, mudah-mudahan dia juga sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Lalu pemain yang tidak bisa mendampingi Persib Bandung yaitu Barba dan juga Luco gitu ya. Jadi 2 pemain ini sudah resmi tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Semuanya siap, dari tim dokter juga semuanya sudah siap, termasuk Kurzawa yang tadinya berpotensi absen sampai dengan akhir musim, ternyata masih bisa bermain menghadapi Persijap Jepara di laga terakhir katanya gitu ya teman-teman. Entah ini laga perpisahan atau apa ya. Nah ini yang jelas menurut Boyan Hodak adalah begini, kalau ngomongin masalah Asia ya kita beruntung katanya kita sudah akan bermain lagi di Asia musim depan, tapi ya sudah, kita fokus dulu menghadapi PSM. Untuk musim depan masih ada waktu kan. Nah ini yang harus digarisbawahi teman-teman, musim depan masih ada waktu. Artinya apakah Boyan Hodak akan merenovasi tim Persib lagi gitu ya untuk tampil di Asia musim depan. Jadi intinya adalah ingin bermain di ACL 2 lagi, bukan di ACGL gitu ya, bukan di Challenge League. Kalau artian kata lain adalah Boyan Hodak mengincar posisi pertama, yaitu masuk ke ACL 2 musim depan biar bisa fight lagi di situ ya. Jadi pembelajaran kemarin kan Boyan Hodak ya mungkin masih
penasaran gitu ya di ACL 2, sehingga kemungkinan ya dia mengatakan masih ada waktu untuk musim depan, sehingga ya kemungkinan juga dia akan memperpanjang kontraknya di Persib Bandung. Itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.